Hai semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai masalah-masalah perendahan martabat manusia. Jadi, salah satu masalah yang akan saya bahas adalah mengenai perbudakan. Tentu, kata perbudakan sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Perbudakan adalah segala hal mengenai pengendalian terhadap seseorang oleh orang lain dengan cara paksaan. Perbudakan biasanya terjadi untuk memenuhi keperluan akan buruh atau kegiatan seksual. Orang yang dikendalikan disebut dengan budak. Para budak adalah golongan manusia yang dimiliki oleh seorang tuan, bekerja tanpa gaji, dan tidak mempunyai hak asasi manusia. Banyak berita yang beredar mengenai perbudakan. Salah satunya adalah mengenai jerat perbudakan di Polres Maritim. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai berita ini. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia mengandalkan sektor perikanan sebagai primadona ekspor penyumbang pundi-pundi rupiah. Menurut data dari KKP Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, hingga Juni 2018, nilai ekspor sektor ini mencapai 2,27 miliar dolar Amerika Serikat. Namun, pencapaian ini apakah berbanding lurus atau berdampak langsung dengan kesejahteraan yang diperoleh ABK yang bekerja siang dan malam untuk memajukan sektor ini, terutama mereka yang berada di Pelabuhan Tanjung Benoa, Bali. Kondisi dan perlakuan buruk banyak diterima oleh pelaut-pelaut di Tanjung Benoa. Sementara beban kerja mereka sangat berat untuk upah 25.000 sampai 60.000 rupiah per harinya. ABK juga tak kenal kata libur. Selama 3 sampai 10 bulan mencari ikan di laut lepas. Mereka bekerja dari pagi, tebar umpan, setting, lanjut tarikan lagi jam 5 sore sampai jam 3 subuh. Tiap harinya cuma 2 jam, itu paling lama istirahatnya. Tak jarang ABK mengalami kekerasan. Jika dianggap malas dan hasil tangkapannya sedikit, para awak kapal penangkap ikan beristirahat di ruangan sempit. Belasan hingga puluhan pelaut berdesakan di tempat kecil ini. Tak ada kasur dan selimut untuk berlindung dari dingin dan kencangnya angin laut. Sementara dapur umum mereka kotor dengan sanitasi yang buruk. Saat melaut pun ABK rentan mengalami kecelakaan kerja yang bisa menyebabkan cacat fisik hingga kematian. Di saat hujan, ada yang menggunakan jas hujan, ada yang tidak. Tergantung dari fisik mereka masing-masing. Di antaranya ada yang fisiknya kuat, ada yang kurang kuat, ada pula yang tidak kuat. Ketiadaan perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja untuk ABK juga dapat berakibat fatal. Seperti kasus yang terjadi pada Juli 2018, di mana 2 ABK di Benoa ditemukan lemas saat membongkar palka kapal ikan yang telah berbulan-bulan tidak dibersihkan. Kedua ABK dilarikan ke Rumah Sakit Sanglah, Bali dalam keadaan tak sadarkan diri. Salah satunya meninggal dunia. Sementara dalam kecelakaan, kapal Golden Tuna 88 yang terbakar dan akhirnya tenggelam di perairan Samudra Hindia pada Oktober 2017, di mana 20 ABK dilaporkan meninggal dunia dan jenazah mereka dinyatakan hilang. Namun, hingga setahun berlalu,
keluarga ABK belum menerima santunan kematian yang seharusnya dibayarkan PT Cusi. Padahal pasal 31 ayat 2 Peraturan Pemerintah tentang Kepelautan menyatakan, ahli waris awak kapal yang meninggal karena kecelakaan kerja wajib diberi santunan sebesar 150 juta rupiah. Usaha mengklarifikasi kasus ini kepada PT Cusi yang bermarkas di Bali dijawab dengan pernyataan melalui surat elektronik. Dalam menanggapi pertanyaan, PT Cusi telah melengkapi dokumen yang diperlukan PT Mega Pratama selaku perusahaan asuransi yang mengurus santunan kematian ABK, tetapi PT Cusi tidak menjelaskan lebih lanjut mengapa sih penyebab proses pencarian santunan berjalan lebih lambat. Kisah pilu para pelaut di Tanjung Benoa mengingatkan kita pada kasus perbudakan ABK di Benjina, Maluku yang terbongkar pada 2015 yang lalu. Ratusan nelayan asal Myanmar dan Thailand diperbudak dan diperjualbelikan untuk menangkap ikan. Hal yang sama ternyata juga terjadi di Bali. Tanggapan saya mengenai berita tersebut adalah tindakan perbudakan merupakan tindakan yang tidak terpuji karena dapat merugikan banyak orang. Apa gunanya jika nilai ekspor sektor perikanan Indonesia mencapai 2,27 miliar dolar Amerika Serikat? Namun, di balik pencapaian itu, banyak ABK yang dijadikan sebagai budak oleh perusahaan. Seharusnya, perusahaan memperlakukan ABK lebih baik lagi, lebih adil. Karena mereka semua adalah manusia yang memiliki harga diri dan martabat sebagaimana manusia. Solusinya adalah perusahaan seharusnya mengetahui bagaimana rasanya jika mereka berada di posisi ABK. Pasti sangat dirugikan. Oleh karena itu, tidak seharusnya mereka memperlakukan ABK sebagai budak. Karena jika mereka demikian, sama saja mereka menginjak-injak harga diri ABK dan harga diri mereka pula. Karena mereka dan ABK sama-sama manusia. Jadi, jika mereka tidak menghargai orang lain, sama saja mereka tidak menghargai diri mereka sendiri. Demikian penjelasan saya mengenai perbudakan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga semuanya dalam keadaan baik dan tetap dalam lindungan kasih Tuhan. Tuhan memberkati.